Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah dari kelompok kami yang berjudul Pelanggaran Etika Bisnis oleh Wirausahawan. Pertama, saya akan menjelaskan istilah etika. Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar atau standard of conduct yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Ethic is the study of right and wrong and of the morality of choices made by individuals. An ethical decision or action is one that is right according to some standard of behavior. Business ethic, or sometimes referred to as management ethical, is the application of moral standard to business decision and actions. Etik ialah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah atau pilihan moral yang dilakukan seseorang. Keputusan etik ialah suatu hal yang benar. Definisi lain menyatakan, business ethic is about building of trust between people and organizations, an absolutely essential ingredient to conducting business successfully, especially in the long term. Etika bisnis menyangkut usaha membangun kepercayaan antara anggota masyarakat dengan perusahaan, dan ini merupakan elemen sangat penting buat suksesnya suatu bisnis dalam jangka panjang. Contoh kode etik. Yang pertama, perusahaan harus mengutamakan keselamatan, kesehatan, serta kenyamanan publik. Yang kedua, selalu menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang ketiga, hindarkan konflik yang menjurus kepada kerusakan. Yang keempat, menolak penyogokan dalam segala bentuknya. Yang kelima, pahami teknologi dengan aplikasinya, senang menerima kritik dan saran-saran. Yang keenam, perlakuan sama pada setiap orang, tidak pandang etnis, ras, agama, cacat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu berbagai bentuk kode etik lainnya sesuai dengan bentuk dan jenis bisnisnya. Etika. Teori etika membantu seseorang untuk mengambil keputusan moral yang tahan uji karena telah menyiapkan justifikasi atas keputusannya tersebut. Dalam teori etika terdapat 4 bagian. Yang pertama ada utilitarianisme. Teori ini berasal dari kata Latin utilis yang berarti bermanfaat. Berdasarkan teori ini, suatu perbuatan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua ada deontologi. Deontologi berasal dari kata Yunani. Deon yang berarti kewajiban, artinya yang menjadi dasar bagi baik buruknya suatu perbuatan adalah kewajiban. Konsekuensi perbuatan tidak boleh dijadikan pertimbangan, karena perbuatan baik tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Yang ketiga ada teori hak. Dapat dikatakan bahwa teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang logam yang sama. Kewajiban seseorang biasanya merupakan hak bagi orang lain. Dalam teori etika, tekanan terbesar terdapat pada kewajiban. Dan yang terakhir ada teori keutamaan. Teori ini adalah teori yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Teori ini tidak lagi menanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur, melainkan apakah orang tersebut sudah bersikap adil atau jujur. Pelanggaran etika bisnis. Yang pertama, menggunakan foto produk orang lain. Biasanya hal ini sering kali terjadi karena para pelaku bisnis menggunakan foto produk orang lain untuk diposting di sosial medianya. Yang kedua, melakukan tindakan spamming, seperti silakan cek akun kami atau kunjungi akun kami @bla-bla-bla untuk mendapatkan produk yang berkualitas. Yang ketiga, penipuan. Hal ini tentunya akan sangat mengecewakan konsumen dan dapat mengakibatkan return barang atau keluhan konsumen yang mempengaruhi penilaian toko jika toko tersebut online. Yang keempat, mencuri ide bisnis. Orang yang akan melakukan pencurian ide usaha dapat dipidana dengan pidana berdasarkan pasal 17(1) Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000. Dari sini kita dapat mengetahui definisi dari etika bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis dan pelanggaran etika bisnis seperti penipuan, menggunakan foto produk orang, melakukan tindakan spamming dan mencuri ide bisnis.
Etika bisnis menyangkut usaha membangun kepercayaan antar anggota masyarakat dengan perusahaan, dan ini merupakan elemen yang sangat penting buat suksesnya suatu bisnis dalam jangka panjang. Baik, itu dia hasil presentasi dari kelompok